Pedro Acosta menampilkan performa terbaiknya musim ini di MotoGP Aragon, tetapi tetap belum cukup untuk menembus dominasi Ducati. Pembalap muda dari tim KTM itu hanya mampu finish di posisi keempat, menyaksikan 3 motor Ducati melesat di depannya tanpa mampu berbuat banyak. Walau menjadi pembalap non-Ducati pertama yang menyentuh garis finish, rasa frustrasi tak bisa ia sembunyikan. Sejak sesi latihan Acosta menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Ia selalu berada di 5 besar dan tampil kuat sepanjang akhir pekan. Pada balapan utama Acosta bahkan sempat berada di posisi ketiga, bertarung ketat dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun kecepatan luar biasa dari Ducati perlahan-lahan menjauhkan dirinya dari peluang naik podium. "Saya sudah memberikan segalanya yang bisa saya lakukan dengan motor ini," ujar Acosta dengan nada pasrah. Ia tak menutupi kekecewaannya melihat betapa superiornya motor-motor Ducati dibandingkan dengan tunggangannya. Ucapan itu memicu spekulasi soal masa depannya. Mungkinkah ia akan beralih ke Ducati suatu hari nanti? Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan pindah tim, Acosta menjawab diplomatis. "Saya tidak menikah dengan siapapun," katanya. Ia kemudian menambahkan, "Seperti pacaran, kadang kita punya pasangan, kadang kita jadi lajang. Hidup bisa berubah." Pernyataan itu seolah memberi sinyal bahwa pintu untuk Ducati tetap terbuka. Dibandingkan dengan balapan sebelumnya di Silverstone yang ia sebut sebagai salah satu yang terbaik dalam karirnya, penampilannya di Aragon jauh lebih meyakinkan. Ia lebih agresif, lebih tenang, dan nyaris merebut podium. Duel sengitnya dengan Bagnaia di lap-lap awal menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap muda penuh talenta, tapi juga punya mental bertarung. Namun, rasa frustrasi tetap menguasainya. "Saya marah saat melihat mereka menjauh, dan saya tidak bisa mengejar. Motor mereka punya sesuatu yang tidak saya miliki," keluhnya. Ia mengakui bahwa melihat kecepatan Ducati dan gaya balap para rivalnya memberikan pelajaran, tapi juga membuatnya merasa tak berdaya. Acosta juga sadar bahwa para pembalap yang finish di depannya bukan orang sembarangan. Alex Marquez 2 kali juara dunia, Marc 8 kali, dan Pecco sudah punya 3 gelar, 2 di MotoGP, ujarnya. Sementara itu dirinya belum pernah sekalipun memenangi balapan MotoGP. Kalimat itu disampaikannya sambil menahan emosi, seolah ingin mengatakan waktu saya akan tiba. Penampilan Pecco Bagnaia di MotoGP Aragon hari Minggu kemarin kembali menjadi sorotan. Meskipun berhasil naik podium, performanya dinilai tidak maksimal oleh pihak tim Ducati Lenovo. Sebagai pembalap utama sekaligus juara bertahan, hasil ini dianggap jauh dari ekspektasi. Tekanan terhadap Bagnaia pun semakin besar seiring performa tim yang mulai tak seimbang. Berbeda dengan rekan setim barunya, Marc Marquez, yang tampil luar biasa sejak awal akhir pekan. Marquez menunjukkan dominasi mutlak mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama. Ia seperti menemukan kembali versi terbaik dirinya, membuat para rival tak berkutik sejak lampu start menyala. Marc Marquez sukses meraih kemenangan dengan cara yang mengesankan. Ia finish di posisi pertama dengan jarak yang cukup jauh dari pesaing terdekatnya. Yang lebih dramatis, Marquez bahkan mengalahkan adik kandungnya Alex Marquez yang finish kedua, dan Pecco Bagnaia yang hanya mampu bertahan di posisi ketiga. Sebuah podium yang menyimpan banyak cerita di balik layar. Kemenangan ini membuat para petinggi Ducati tercengang. Sang bos tim bahkan dilaporkan kehabisan kata-kata melihat performa Marquez yang begitu solid dan tanpa celah. Ia menyebut bahwa apa yang ditampilkan Marc adalah level berbeda yang belum pernah mereka lihat dalam waktu lama, terutama dari Bagnaia. Kekecewaan terhadap Pecco Bagnaia makin memuncak. Konsistensinya dipertanyakan, dan performanya akhir-akhir ini dianggap tidak menunjukkan kemajuan berarti. Dalam situasi seperti ini, rumor mulai berkembang bahwa Ducati tak lagi sabar dan tengah mempertimbangkan langkah drastis untuk musim depan. Dari internal tim pun terdengar suara-suara ketidakpuasan. Beberapa pihak menyayangkan sikap Bagnaia yang dinilai kurang mampu beradaptasi dan menunjukkan mental juara. Dengan kehadiran Marquez yang langsung memberi dampak besar, posisi Bagnaia makin terancam di tim utama. Kini, publik dan para penggemar MotoGP menantikan langkah selanjutnya dari Ducati Lenovo. Apakah mereka akan mempertahankan Bagnaia demi stabilitas tim, atau justru memilih membangun era baru bersama Marc Marquez? Satu hal yang pasti, dominasi Marquez di Aragon menjadi sinyal keras bahwa perebutan posisi utama di Ducati kini benar-benar dimulai. Gresini Racing menunjukkan performa impresif pada balapan sprint race MotoGP Aragon 2025 yang digelar Sabtu. Dua pebalapnya berhasil meraih podium,
memperkuat posisi tim di klasemen konstruktor dan menambah semangat jelang balapan utama hari Minggu. Alex Marquez finish di posisi kedua, sementara Fermin Aldeguer mengejutkan dengan menembus podium ketiga usai start dari posisi 7. Fermin Aldeguer tampil luar biasa setelah mencatat waktu 1:46.360 detik di sesi kualifikasi, menandai konsistensinya sepanjang akhir pekan. Ia menjaga ketenangan dan kecepatan di lintasan Motorland Aragon untuk meraih podium keduanya musim ini. Tambahan poin dari balapan ini mengangkat posisinya ke peringkat 8 klasemen pebalap dengan total 63 poin. Sementara itu, Alex Marquez tak hanya menambah koleksi podium, tapi juga memperkecil jarak poin dengan pemuncak klasemen. Dengan finish kedua, Alex kini mengumpulkan 181 poin dan bertengger di posisi 2 klasemen sementara, hanya terpaut 27 poin dari sang kakak Marc Marquez. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa Alex masih dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Saya berusaha menjaga ritme dan menghindari kesalahan. Hasil ini sangat saya syukuri, dan kami siap menghadapi balapan utama minggu nanti, ujar Alex dalam pernyataan resmi tim. Ia menyebut kerja keras tim selama sesi latihan dan kualifikasi berbuah manis, meskipun tekanan dari rival-rival utama sangat terasa di lintasan yang menuntut presisi tinggi seperti Aragon. Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo kembali menunjukkan dominasinya. The Baby Alien menyabet kemenangan sprint race dengan catatan waktu total 19 menit 43,026 detik untuk menyelesaikan 11 lap. Penampilannya begitu konsisten menaklukkan tiap tikungan sirkuit Aragon dengan agresif namun presisi tinggi, menjadikannya tak terkejar sejak awal balapan. Sementara itu, drama terjadi di belakang. Fabio Quartararo yang memulai balapan dengan cukup baik, mengeluhkan kondisi Yamahanya yang mengalami getaran tak biasa pada bagian belakang. Ia menyebut motornya menjadi tidak dapat dikendarai hanya setelah beberapa putaran, yang membuatnya kehilangan banyak posisi. Ia akhirnya finish di luar 10 besar dan gagal meraih poin penting. Gresini Racing berharap momentum podium ganda di sprint race ini bisa berlanjut ke balapan utama MotoGP Aragon yang akan berlangsung minggu malam, menempuh 23 lap. Tahun lalu tim ini juga menorehkan prestasi dengan menempatkan Marc Marquez di podium utama. Dengan performa terkini dari Alex dan Aldeguer, harapan tinggi kembali dipasang untuk mengulang kesuksesan serupa. Gresini Racing menunjukkan performa impresif pada balapan sprint race MotoGP Aragon 2025 yang digelar Sabtu. Dua pebalapnya berhasil meraih podium, memperkuat posisi tim di klasemen konstruktor dan menambah semangat jelang balapan utama hari Minggu. Alex Marquez finish di posisi kedua, sementara Fermin Aldeguer mengejutkan dengan menembus podium ketiga usai start dari posisi 7. Fermin Aldeguer tampil luar biasa setelah mencatat waktu 1:46.360 detik di sesi kualifikasi, menandai konsistensinya sepanjang akhir pekan. Ia menjaga ketenangan dan kecepatan di lintasan Motorland Aragon untuk meraih podium keduanya musim ini.